Guys, hari ini kita akan ngebahas gimana caranya pakai pola candlestick yang diperkuat dengan garis support dan resistance plus indikator. Penasaran gimana caranya? Nonton video ini sampai habis. Halo Pak Dwi, balik lagi nih Pak. Kita hari ini akan ngebahas nih gimana cara pakai pola candlestick yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Itu mau buat memperkuatnya tuh kayak gimana tuh Pak? Katanya kan bisa pakai garis support resistance sama indikator. Aku penasaran banget. Nah, pertama pakai support resistance. Kita sudah belajar tentang itu kan? Benar, udah kita pelajari juga soal support dan resistance. Mungkin biar teman-teman di rumah nggak lupa nih Pak, atau mungkin ada yang belum nonton, support sama resistance singkat aja penjelasannya gimana? Support resistance ini salah satu bagian dari price action. Price action. Yang paling disenangi oleh profesional price action, nggak susah-susah gitu. Support, dia menghubungkan garis yang terendah, minimal 2 titik, 2 lembah, kita tarik garis, bisa trendline, bisa horizontal. Bisa trendline, bisa horizontal. Support. Kemudian ada yang disebut dengan resistance, dia menghubungkan 2 titik tertinggi atau 2 bukit, minimal 2, kita tarik garis, bisa vertikal, bisa horizontal, itu resistance. Nah, itu simpelnya tuh kayak gitu. Dan ini juga udah kita bahas secara lengkap gimana cari cuannya di market trend, di market sideways. Itu udah kita bahas semua dan bisa langsung ditonton ya. Nah, balik Pak. Digabungin nih, kali ini spesial karena garis support sama dan resistance ini digabung dengan pola candlestick. Itu kayak gimana sih, Pak? Oke, kita cari nih sebetulnya ya. Oke, ini langsung ke chart nih. Chart langsung. Kita tarik garis resistance dan support yang terbaca di sini yang mana? Oke, contohnya yang ini. Iya tuh Pak, Tarik jelas tuh Pak. Ada stagnan di sini kan, harga stagnan. Kita tarik di sini. Tiba-tiba di wilayah area resistance, coba perhatikan ada candle apa nih? Nih. Ada candle yang turun besar banget Pak. Ya, tadinya besar, kemudian dibalas dengan candle turun yang besar juga gitu kan? Iya, jadi ada candle yang naik yang cukup besar dibalas sama candle yang lebih besar lagi tapi Lebih besar turun lagi. gitu. Iya. Ingat, tapi pasti belum hafal nih namanya. Ya kan? Itu namanya engulfing, bearish engulfing. Oh, kalau turun diselimuti. bearish engulfing. Iya, ini artinya bearish engulfing nih Pak ya. Ya, berarti ini menceritakan bahwa ketika harga menyentuh resisten, kemudian ada pola bearish engulfing, berarti kecenderungan harga itu akan turun. Terbukti kan dia turun tuh, lihat. Benar Pak, masuk akal karena nyentuh resistance ya biasa harganya balik turun. Mantul. Dan ya ini kan? sesuai dengan pola candlesticknya nih Pak ya. Ya, yang titik tertinggi dari engulfing kita jadikan patokan untuk stop loss. Oke. Ya, kemudian terus harga berjalan, kita tarik nih. Terus seperti itu, tarik, cari titik resistance support ada nggak? Ternyata di sini terlihat nih. Ketika sedang berjalan belum ada titik support yang terbentuk, ada berada di atas. Nih kelihatan nih ada satu candle yang tiba-tiba diloncat. Ini kayak bentuknya kayak ini Pak. Kayak palu tapi kebalik. Ya, itu namanya hanging man juga. Hanging man. Oke. Nah, kemudian potensi harga kemana? Turun kan? Terjadi turun. Ini kalau ini udah kita sebut bisa dilihat kan supportnya yang ini. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Ternyata harga terus menyentuh support yang di sini. Oke. Kemudian ada pola lagi, ada 3 candle. Ini 3 candle. Iya. Ada satu candle yang turun gede, ada yang stagnan kecil di tengah, Iya. terus ada yang naik lagi nih Pak. Naik lagi berada di atas 50% dari candle pertama tadi kan? Iya. Nah, ini namanya Morningstar. 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 Dan ini dari garis supportnya. Iya, supportnya nih kan. Berarti kan memantul lagi. Teruskan seperti itu. Teruskan lagi. Kita bisa gambar di sini. Naik, tapi kenaikan ini tidak menyentuh dari kenaikan sebelumnya yang tadi di hanging man itu. Ya kan? Oke, betul. Nah ini. Kemudian dia turun lagi. Turun lagi ada pola lagi kan di sini. Benar, ada garis support sama resistance baru tuh Pak yang aku lihat. Ya, yang ini kan. Ya ini kayak semacam minor downtrend gitu Pak ya? Ya, itu kan situ seperti itu. Kemudian ada doji di sini. Sedikit kan? Oh iya, doji tapi stagnan gitu Pak ya? Stagnan diem, tapi ada satu pola candle yang bearish gede banget. Turun, naik lagi, gitu kan? Naik lagi. Ini supportnya udah kita bentuk nih. Breakout. Ingat breakout dulu. Ingat, breakout tuh kalau harganya tuh menembus harga support atau resistance. Biasanya ada pergerakan besar tuh pas Pergerakan besar kan? Coba lihat di tengah-tengah. Habis breakout, kemudian dia naik, ya kan? Naik lagi apa namanya? Pullback, gitu kan? Pullback, benar. Pullback, tapi di sini membentuk candle di tengah-tengah. Ini emang kita pernah belajar pola candle yang kayak gini Pak? Candle banyak banget kan saya bilang tadi.
Iya, benar-benar juga. Nah, ini namanya harami. Harami itu biar lebih jelas identifikasinya gimana tuh, Pak? Biasa diartikan sebagai wanita hamil gitu. Harami, Dia wanita punya hamil. sedang hamil. hamil. Ya ini satu candle ini berada di tengah-tengah dari candle gede yang disebut dengan mother candle, ini anaknya. Oh, Ya kan? jadi kayak ada mother candle di sebelah kirinya, Kemudian terus ada candle di tengah-tengah. ada anaknya habis itu. Iya, di tengah-tengah. Kemudian dia breakout kan di sini. Dan itu bentuknya kalau yang harami itu kayak huruf B gitu Pak artinya? Ya, benar. Kayak huruf B. Dia kan ada di situ. Nah, ini breakout lagi kan? Iya, itu ada garis lagi. support di bawah, breakout lagi. Breakout dari harga terendah, dari titik tertinggi terendah dari mother candle yang dibentuk oleh harami ini. Oh, artinya harami ini menandakan Bisa berikutnya- turun, bisa naik. Bisa turun, bisa naik. Kalau dia breakout di bawah berarti kan turun, kalau di atas berarti dia kecenderungan harga naik. Tapi karena di sini dia breakout ke bawah, kemudian di sini kan ada support lagi di bentuk yang sebelumnya. Nih kan, dia turun lagi, naik lagi. Ini kan tadi pullback, sekarang pullback lagi nih Pullback di sini. lagi, iya. Ada bearish engulfing namanya. Balik lagi kan, bearish engulfing itu kuat. Wah, ini aku dari tadi aja kita ngebahas tuh udah kedua kali nih Pak ada bearish engulfing. Paling sering kejadian bearish engulfing, makanya nih paling enak nih kalau ada bearish engulfing kemudian dia menyentuh resisten atau support. Dan itu Engulfing. Kuat dan ini banget. baru beberapa aja yang kita bahas tuh udah kelihatan banget Pak. Garis support dan resistance ini membantu banget mengkonfirmasi ibaratnya gitu Pak. Pola candlestick-nya itu gimana Ya gitu. memang karakter kan, karakter dari pergerakan harga tuh terbaca di dalam candlestick. Kemudian dia turun lagi, kemudian di sini ada hammer lagi. Ketika dia turun, terkoreksi naik, ada hammer. Hammernya kebalik Pak. Kebalik lagi di atas kan. Kalau hammer kebalik kata Pak Dwi mukul ke bawah. Ya, Mukul mukul ke bawah. Ini ke bawah juga, ada coba lihat. Iya benar benar. Bawah benar. dia naik lagi, ini sudah kita sebut, kita bisa tarik dari support. Kemudian di sana ternyata ada pantulan di bawah dari support. Nih ada 3 candle bullish, putih. Namanya apa? Oh, kalau ini aku ingat. Soalnya aku ingat banget nih bentuknya warnanya three white soldier, Pak. Ih, sudah pintar tuh. Iya dong, hafal saya, Pak. Tapi nggak boleh hafal sebenarnya ya, balik Udah lagi. terhafal sendiri kan sebetulnya. Benar. Kemudian dia naik lagi, turun lagi, membentuk resisten baru. Kemudian di sini ada nih yang hitam-hitam gitu, hitamnya 3 kali. Hitamnya 3 kali. Oh, 3 burung gagak. Oh ya, 3 burung gagak. 3 black rose. terjadi 3 black sekarang. rose. Iya. Iya, oke. Nah ini kan sebetulnya sudah terbentuk nih, dari support resistance sudah bisa kebaca. Iya benar, kita perhatiin semua tuh apa ya? Pola candlestick yang sebelumnya kita pelajari itu terkonfirmasi sama garis-garisnya nih, makin jelas gitu, Pak. Iya, jadi nggak asal tarik-tarik garis katanya kan, tarik-tarik garis apaan? Ya enggak, ini karakter gitu. Jelas ya, Pak ya. Jelas, ini terbukti Memperkuat. dengan pergerakan harga Euro USD dengan chart daily. Oke, tapi tadi kan kita selain garis support resistance kan katanya bisa pakai indikator juga, Pak. Ya, paling gampang nih, yang paling gampang lihat dari trend dengan indikator moving average. Moving average. Kita cari moving average. Kita pakai yang 50 eksponensial yang sedang. Oke, tapi buat teman-teman yang di rumah yang nggak tahu, biasanya moving average ini dipakai buat apa sih, Pak? Dipakai untuk mengidentifikasi tren. Identifikasi tren. Kecondongan moving average itu bisa mengidentifikasi ini tren turun atau tren naik. Jadi kayak kita bisa liatin garisnya gitu, Pak. Garis yang terbentuk dari moving average itu Kurva lebih cocok kurva. kurva, Ya. kurvanya. Jadi kalau kurvanya lagi menurun ya kemungkinan trennya lagi turun. Iya, kecondongannya juga dilihat. Kalau lurus Kalau stagnan. Ya. stagnan, kalau naik ya naik. Naik. Oke. Gitu. Trend up. Oke. Nah, kalau kita aplikasikan di sini gimana, Pak? Aplikasikan di sini langsung lihat. Ini turun, kita hanya cari pola-pola bearish saja. Ya kan? Bener. Ya. Cari pola yang mendekati atau menyentuh dari moving average yang sedang turun. Coba lagi lihat di sini. Dia turun, kemudian dia naik, mantul deh di moving average 50 nih. Garis engulfing. Menyentuh garis moving average-nya dia beneran turun gitu, Pak ya? Beneran turun, dia turun terus kan tuh. Tuh. Dia naik lagi, terkoreksi di sini. Hanging man lagi ada di sini, dia turun. Mantul lagi. Ternyata ada lagi harami di sini kan. Turun lagi. Oh, seperti itu. Coba lihat nih. Persis. Bearish engulfing ada 2 kali nih. 1, 2. Menyentuh dari moving average 50 kita. Artinya aku kebayang sih, Pak, kalau memang dari garis indikator dari moving average ini memang udah menandakan turun, ya kita bisa ngelihat nih, cari-cari pola-pola yang candlestick itu bearish sebenarnya. Bearish. Kalau dia naik berarti ini terkoreksi ya. Kalau di bawah ternyata ada Morningstar, segala macam koreksi. Berarti kalau sudah mempunyai posisi sell, tutup aja dulu posisinya.
Oke. Ya, kemudian cari lagi pola yang hanya sesuai dengan tren. Ya, kalau tren turun berarti kita carinya ya bearish candlestick. Kalau tren naik berarti cari bullish candlestick. Oke. Kebayang sih Pak, dan ini semakin jelas kalau pola candlestick ini ya bisa dipakai, tapi akan lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi kalau kita gabungkan dengan filternya nih, Support resistance sama dan indikator. indikator. Ya minimal ini moving average nih Pak ya. Moving average. Jangan banyak-banyak pakai indikator, pusing. Oh bener Pak, aku juga pernah lihat ada orang ya chartnya itu indikatornya banyak banget sampai aku juga bingung itu ngeliat apaan sih. Makanya dari itu supaya kita ngambil keputusan yang lebih jernih, pertama harus menguasai price actionnya yang kosongan aja, kemudian ditambah dengan ya indikator sederhana aja. Gitu. Dan ini indikator itu cuma ibaratnya bantuan aja ya Pak ya? Iya, bantuan. Nah, sebetulnya dari candlestick ini, kalau kita lihat, di sini kan nggak ada targetnya sampai di berapa kan nggak ada. Bener. Ya kan? Iya. Itu salah satu kelemahan dari candlestick, karena dia jangka pendek. Bisa bisa diantisipasi dengan apa? Time frame yang lebih gede, contohnya ini daily. Oke. Kemudian kita transaksinya di 4 jam atau 1 jam. Satu. Yang kedua, ketika kita transaksi atau kita mengamati di daily, kita lihat sinyal-sinyal yang berkebalikan. Maksudnya gimana tuh Pak? Kalau sekarang ada bullish engulfing, di sini ada ada bearish engulfing, kemudian ada bullish engulfing tutup posisi. Atau terjadi bearish engulfing, dia turun kan, kemudian ada pembalikan seperti ini, ada morning star, tutup posisi. Oke, aku kebayang. Jadinya ibaratnya kalau pola candlestick ini kan bisa jadi patokan kita untuk buka posisi. Ya. Ya, tapi buat buat exit strateginya itu memang agak susah, dan tapi bisa kita lakukan dengan ngelihat pola lawannya kalau muncul. Jadi kalau ada bearish engulfing terus tiba-tiba bullish engulfing ya itu udah jelas tuh. Bearishnya udah selesai, udah saatnya bullish gitu ya Pak ya. Udah tutup posisi aja. Tutup posisi aja, benar. Lah segitu aja deh, gampang kan? Simple. Semudah itu Pak. Semudah itu. Makanya nih teman-teman di rumah, seru banget kan pembahasan kita hari ini. Pastiin makanya subscribe dan pencet tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Nah, kalau pembahasan kita hari ini sih sekian ya Pak. Segini aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa dari Albert. Saya Dwi. Dadah.